Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bimbel CNS, Bimbel yang akan terus belajar bersama untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Saat ini kita akan belajar terkait dengan operasi bilangan pecahan ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share pada channel Bimbel CNS. Oke. Konsep operasi bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja sih? Nah, contohnya seperti ini ya. Jika ada penjumlahan buah-buahan, penjumlahan atau operasi-operasi yang lain yang mana ada yang utuh, ada yang pecahan atau ada yang tidak utuh dan sebagainya ya. Ada juga misalkan adanya potongan harga, diskon atau bonus atau ya intinya terkait dengan persentase yang ada di kehidupan sehari-hari itu juga merupakan konsep bilangan pecahan itu sendiri ya, dapat dengan konsep operasi bilangan pecahan. Baik, operasi bilangan pecahan pertama kita akan mengawali terkait dengan penjumlahan dulu ya, penjumlahan bilangan pecahan. Penjumlahan bilangan pecahan itu misalkan di sini adalah penjumlahan pada pecahan biasa ya. Caranya itu adalah penyebutnya disamakan dulu baru dijumlah. Nah, contoh nih, kita punya 1/6 ditambah 4/6. Ini kan sudah sama nih penyebutnya, maka kalau sudah sama penyebutnya tinggal menjumlahkan pembilangnya. Nah, 1 plus 4 sama dengan 5/6. Itu hasil dari 1/6 ditambah 4/6 adalah 5/6. Apabila penyebutnya tidak sama, cari KPK dari penyebutnya itu. Misal 1/3 ditambah 2/5, kita cari KPK 3 dan 5, itu adalah 15 ya. Belajar lagi terkait dengan mencari KPK ya. Oke, kita sudah menyamakan 15 dan 15 di sini, 3 menjadi 15. Oke, nah di sini jika pembilangnya penyebutnya, ini kan penyebutnya dikalikan dengan jadi dari 3 ke 15 ini kan dikalikan dengan 5, maka pembilangnya juga dikalikan 5. Nah, jadi 1 dikalikan 5, nah, jadi 5. Nah, ini di sini 5 ke 15 ini kalikan 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3, maka 5/15 ditambah 6/15. Kalau sudah penyebutnya sama, maka dijumlahkan adalah pembilangnya. Maka tinggal 5 plus 6/15. 5 plus 6 berapa? 11/15. Itu hasilnya ya. Ada cara lain dengan tidak menggunakan KPK, yaitu mengalihkan penyebutnya. Contoh ini ya, A per B ditambah C per D, maka B itu langsung dikalikan dengan D-nya ya, tanpa mencari KPK-nya. Jadi di sini B dikalikan dengan D, kemudian D ini dikalikan dengan B. Nah, karena penyebutnya ini dikalikan dengan D, yang B ini dikalikan D, maka A ini juga harus dikalikan dengan D. Demikian juga dengan ini, D ini dikalikan dengan B, maka yang pembilangnya C ini juga dikalikan dengan B. Maka kalau sudah sama BD, ini kan sama ya, BD sama saja dengan B ya, maka ini tidak perlu dijumlahkan. Yang dijumlahkan adalah yang pembilangnya, yaitu AD tambah BC atau ditambah BC per BD. Oke, contoh ini, kalau kita punya 2/3 ditambah 4/7, nah ini dikalikan penyebutnya 3 kali 7, nah dan 7 ini dikalikan dengan 3. Karena penyebutnya dikalikan 7, pembilangnya juga dikalikan 7 ini. Nah, kemudian ini juga demikian, sama-sama dikalikan dengan 3. 2 kali 7 14, 4 kali 3 12, per ini 21, 3 kali 7 21, 7 kali 3 21. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka yang dijumlahkan adalah pembilangnya, yaitu 14 ditambah 12, hasilnya adalah 26/21. Oke, selanjutnya adalah penjumlahan bilangan pecahan campuran. Dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan secara terpisah antara penjumlahan bilangan bulat pada penjumlahan bilangan pecahan ya. Jadi bilangan bulatnya dijumlahkan dan dijumlahkan dulu bilangan pecahannya. Contoh 7/3 ditambah dengan 2/5. Nah, di sini 7 3/4 ditambah 2/5 ya. 7-nya ini dipisahkan dengan 2-nya ini, 7 ditambah 2, jadi bilangan bulatnya dijumlahkan,
Kemudian bilangan pecahnya juga dijumlahkan secara tersendiri di sini. Oke ya. Jadi 7 ditambah 2 hasilnya ada 9. Kemudian 3/4 ditambah 2/5 ini kita operasikan juga. Nah, di sini 9 ditambah dengan ini dikalikan penyebutnya ya. 4 kali 5, ini 5 kali 4. Juga demikian pembilangnya, karena penyebutnya dikalikan 5 maka pembilangnya juga dikalikan 5. Dan selanjutnya ya. Maka diperoleh 9 ditambah ini kan 3 kali 5 15, 2 kali 4 adalah 8. Ya, penyebutnya 4 kali 5 dan 5 kali 4 hasilnya adalah sama-sama 20. Kemudian karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya kita jumlahkan 15 ditambah 8 hasilnya adalah 23. Maka diperoleh 9 ditambah 23/20. Nah, ini kan pembilangnya lebih besar, maka kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1 3/20. Dijumlahkan atau ditambahkan dengan 9 ditambah 1 3/20 hasilnya adalah 10 3/20. Oke, selanjutnya adalah penjumlahan pada pecahan desimal. Dapat dilakukan dengan cara disusun ya, dengan cara susun pendek atau koma, tanda komanya lurus ke bawah. Atau 0,75 ditambah 0,655 sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini diperhatikan di sini komanya adalah harus lurus begini ya, harus lurus. Tinggal jumlahkan ya 5. Kemudian 5 ditambah 5 10, nyimpen 1 ya. Kemudian 1 7 6 hasilnya adalah 14, hasilnya adalah 1. Nah, maka hasilnya adalah 1,405. Jadi tanda komanya harus lurus. Satu lagi seperti ini. Nah, ini cara susun 15,546, 1,75, 0,40 ini sama penjumlahan seperti bilangan bulat, hanya saja di sini komanya diletakkan secara lurus. Maka diperoleh adalah 17,696. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan pengurangan bilangan pecahan ya. Pengurangan bilangan pecahan ini bersama dengan penjumlahan bilangan pecahan. Untuk pengurangan pada bilangan pecahan biasa, penyebutnya disamakan dulu ya, baru dikurangkan. Contoh, jika ada 5/6 dikurangi 3/6, ya ini kan 6-nya ini kan sudah sama penyebutnya ya, maka tinggal mengurangkan pembilangnya saja menjadi 2/6 ya. Kemudian apabila penyebutnya tidak sama, cari KPK dari penyebutnya itu. Misal ada 2/3 dikurangi 1/6. Nah, KPK dan 3 dan 6 itu berapa? Yaitu adalah 6 ya. Maka 3 menjadi 6 itu dikali 2, maka pembilangnya juga demikian ya, 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4 ya. Kemudian kalau ini tetap 1/6 ya, karena sudah penyebutnya sudah sama, maka tinggal mengoperasikan pembilangnya, yaitu 4 dikurang 1/6. 4 kurang 1 adalah 3, 3/6 sama dengan, disederhanakan lagi adalah setengah. Ada cara lain dengan tidak menggunakan KPK, yaitu dengan mengalihkan penyebutnya. Contoh, jika ada A per B dikurangi C per D, itu penyebutnya yang B dikalikan dengan D ya, yang D dikalikan B, dan sama saja nilainya nanti. Pembilangnya juga demikian. Kalau ini penyebutnya dikalikan D, maka pembilangnya juga dikalikan D. Ini penyebutnya dikalikan B, pembilangnya juga dikalikan B ya. Jadi jika ada A per B dikurangi C per D, itu nanti cara mengerjakannya adalah A dikalikan D dikurangi B per C per BD. Contoh, jika ada 2/3 dikurangi 4/7, maka penyebutnya ini dikalikan 3 kali 7, 7-nya ini dikalikan dengan 3 ini ya. Maka ketika penyebutnya dikalikan 7, maka pembilangnya juga dikalikan 7. Ini ketika penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. Maka diperoleh 2 kali 7 sama dengan 14 per 21 dikurangi 12 per 21. Hasilnya adalah 2/21. Oke, paham ya? Lanjut. Pengurangan bilangan pecahan campuran ya. Pengurangan pada bilangan pecahan campuran dapat dilakukan dengan cara mengurangkan secara terpisah antara pengurangan bilangan bulatnya dan pengurangan bilangan pecahannya. Contoh, jika ada 7 3/4 dikurangi 2/5, maka bisa dilakukan dengan cara yaitu 7 dikurangi 2 ya, bilangan bulatnya dikurangi, kemudian ditambah dengan
pengurangan dari bilangan pecahannya. Bilangan pecahannya sama, caranya seperti yang tadi bilangan biasa ya. Bisa pakai penyebutnya dulu ya. 7 dikurang 2 5. Kemudian ini juga dioperasikan. Nah, 5 ditambah dengan tadi penyebutnya dikalikan atau dicarikan KPK nya berapa dan 5 ya. Maka diperoleh 5 ditambah ini adalah 20 ya. KPK dari 5 dan 4 itu adalah 20. Kemudian ini pembilangnya dikalikan 15 per 20 dikurangi 8 per 20. Maka diperoleh 15 dikurangi 8 adalah 7. Maka 5 ditambah 7 per 20. Hasilnya adalah 57 per 20. Pengurangan bilangan pecahan pada pecahan desimal ya dapat dilakukan dengan cara bersusun pendek dengan tanda koma lurus ke bawah ya. Sama seperti pengurangan bilangan bulat, hanya saja ini nanti kalau bilangan pecahan desimal ini harus melihat tanda komanya, harus lurus peletakannya ya. Misalkan 1,25 dikurangi 0,65 sama dengan berapa? Maka di sini kita lihat tanda komanya harus lurus peletakannya ya. Maka diperoleh 1,25 dikurangi dengan 0,65 seperti ini. 5 dikurangi 5 0. 2 dikurangi 6 ya. 2 ini kita pinjam depannya menjadi 12. 12 dikurangi 6 hasilnya adalah 6. Kemudian di sini tadi karena sudah digunakan di pengurangan sebelumnya, maka di sini tinggal 0 ya. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Kemudian jika ada 13,5 dikurangi 1,75 sama dengan berapa ya. Kita sama seperti yang tadi caranya, tanda komanya harus lurus ya. 4 dikurangi 5 9 ya, karena ini menjadi 14. Kemudian di sini juga jadi 4 ini menjadi 14 dikurangi 7 hasilnya 7. Di sini tinggal 2 dikurangi 1 hasilnya 1, dan ini 1 dikurangi 0 di sini ya. Tetap jadi hasil dari 13,54 dikurangi 1,75 sama dengan 11,79. Selanjutnya adalah operasi pada perkalian bilangan pecahan. Perkalian pada bilangan pecahan biasa dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut ya. Contoh misalkan ada A per B dikalikan C per D itu sama dengan A kali C per B kali D ya. Contohnya jika ada 2 per 5 dikalikan 3 per 4 ya, maka pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikali penyebut. 2 kali 3 sama dengan 6, 5 kali 4 sama dengan 20. Apabila bilangan pecahan dikalikan dengan bilangan bulat, maka pembilang pecahan dikalikan dengan bilangan bulat tersebut ya. Contohnya misalkan ada 5 dikalikan 4 per 7, maka bilangan bulat ini dikalikan dengan pembilangnya ya. 5 dikali 4 per 7 sama dengan 20 per 7. Kemudian dijadikan pecahan campuran ya. 20 per 7 hasilnya adalah 2, bisa 6 per 7. Selanjutnya adalah perkalian pada pecahan campuran diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa baru dilakukan pengalian. Contoh ada 2 per 3 dikalikan 3 per 5 ya. Nah ini caranya adalah ini kenapa jadi 3 dikali 2 ditambah 2 ya. Caranya adalah begini, penyebut ini dikalikan dengan bilangan bulatnya ini ya. Kemudian hasilnya nanti dijumlahkan dengan pembilangnya ini ditambah ya. Jadi caranya adalah 3 dikalikan 2 ditambah 2 sama, ini juga demikian. 5 dikalikan 3 ditambah 3, maka diperoleh seperti ini. Kemudian 3 kali 2 6 tambah 2 8, 5 kali 3 15 tambah 3 18, maka diperoleh 8 per 3 dikalikan 18 per 5 ya. Pembilangnya dikalikan 8 kali 18 adalah 144, 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Maka diperoleh jadikan pecahan campuran 144 bagi 15 adalah 9, sisanya 9 per 15. Selanjutnya adalah perkalian pada pecahan desimal. Perkalian dilakukan dengan cara bersusun pendek
Ya, awalnya tanda koma diabaikan, tetapi pada hasil akhirnya perkalian diberi tanda koma sesuai dengan jumlah angka di belakang tanda koma. Contoh, 3,5 dikalikan 6,7 sama dengan berapa ya? Kita lihat di sini, ini kan ada satu angka di belakang koma dan ini ada satu angka di belakang koma, maka jumlah tanda komanya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka jadikan 3,5 menjadi 35, 6,7 jadikan 67 ya. Maka diperoleh perkalian seperti ini. Hasil dari 35 dikalikan 67 adalah sama ya, 7 kali 5 35 3 ya, 7 kali 3 21 ditambah 3 dapat 24, 6 kali 5 30 3, 6 kali 3 18 tambah 3 21. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 2345. Nah, karena jumlah tanda koma ada 2, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Karena 2 maka 2345 tadi, maka ditaruh koma di seperti ini ya, di belakangnya ada 2 angka karena di sini ada tanda komanya adalah 2. Oke, selanjutnya ada contoh lagi. Jika ada 4,54 dikalikan 5,75, jumlah tanda komanya adalah, ini ada 2, ini juga ada 2, maka jumlah tanda komanya adalah 4 ya. Nah, maka perkalian seperti ini, maka sama seperti perkalian bilangan bulat ya. 5 kali 4 20 nyimpen 2, 5 kali 5 25, tambah 2 tadi menjadi 27, kemudian nyimpen 2, 5 kali 4 20, nyimpen 2 tadi jadi 22, dan seterusnya ya, sama seperti perkalian bilangan bulat. Kemudian dijumlahkan, nah diperoleh nilai 261.050 ya. Kemudian kita lihat di sini adalah tanda komanya adalah 4. Nah, karena jumlah tanda komanya 4, maka hasilnya adalah kita taruh 4 angka di belakang koma, kemudian kita di sini adalah diberi tanda koma karena jumlah tanda komanya adalah 4. Paham ya? Oke. Selanjutnya adalah pembagian. Nah, pembagian bilangan pecahan. Apabila pecahan biasa, ya di sini kita akan bahas pecahan biasa, dibagi dengan pecahan biasa, maka hasilnya adalah perkalian pecahan biasa yang dibagi dengan kebalikan akar dari pecahan pembagi. Ya, di sini dilihat ya. Di sini adalah kalau ada pembagian bilangan pecahan biasa, itu hasilnya adalah perkalian pecahan biasa yang dibagi. Maksudnya itu adalah bilangan yang dibagi ya, dengan kebalikan dari pecahan pembagi ya. Jadi pecahan pembaginya dibalik, tapi tandanya yang semula pembagian menjadi perkalian. Oke, ini saya bersihkan dulu untuk tandanya. Nah, kemudian jadi seperti ini ya. Jika ada A per B dibagi C per D, itu sama dengan A per B dikalikan D per C. Jadi ini dibalik ya. Jadi pecahan ininya ya dibagi tetap posisinya, kemudian yang pembaginya dibalik ya. Kemudian tandanya yang semula pembagian menjadi perkalian. Contoh, jika ada 4 per 5 dibagi 3 per 4 menjadi 4 per 5 dikali 4 per 3, hasilnya adalah 16 per 15. Apabila pecahan biasa dibagi dengan bilangan asli, maka jika ada A per B dibagi C, nah yang mana C ini adalah bilangan asli, sama dengan A per B dikali 1 per C ya. Karena C itu sendiri kalau itu adalah kan C per 1 ini kan, maka kalau di perkalian dia dibalik menjadi 1 per C. Contoh, jika ada 4 per 5 dibagi 6 sama dengan 4 per 5 dikalikan 1 per 6 ya, sama dengan 4 kali 1 per 5 kali 6, hasilnya adalah 4 per 30. Apabila bilangan asli yang dibagi dengan pecahan biasa, maka jika ada C bagi A per B sama dengan C kali B per A, yang mana C ini adalah bilangan asli. Contoh, 6 bagi 4 per 5 sama dengan 6 dikalikan 5 per 4 sama dengan 30 per 4.
Selanjutnya adalah pembagian bilangan pecahan campuran, ya sama seperti perkalian, dibagi dulu dalam bentuk pecahan biasa, baru dilakukan pembagian. Contoh, jika ada 2/3 dibagi 3/5, maka ini ya 3 kali 2 tambah 2 di sini, 3 kali 5 tambah 3 di sini ya, yang mana pembilang ini setelah dioperasikan ini 18, penyebutnya adalah tetap 3, kemudian 5 kali 3 kali tambah 3 hasilnya 18/5, maka diperoleh 8/3, yang ini semula pembagian menjadi perkalian, akan tetapi pembagiannya dibalik, yang semula 18/5 menjadi 5/18, diperoleh 40/54. Selanjutnya adalah pembagian pada pecahan desimal, dapat dilakukan dengan mengubah pecahan ke bentuk bilangan bulat dengan cara mengalihkan kedua bilangan dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya, lalu menggunakan cara pembagian bersusun atau yang biasa yang disebut porokapit ya. Contoh, jika ada 43,5 dibagi 2,9, pembagi dan yang dibagi dikalikan dengan 10, maka menjadi 435 dibagi 29. Nah, ini jika menggunakan cara porokapit ya, 435 dibagi 29. 43 bagi 29 hasilnya adalah 1 ya, 1 kali 29 hasilnya adalah 29. Kemudian dilakukan pengurangan, 43 dikurangi 29 hasilnya adalah 14 ya. Kemudian kita turunkan angka 5 ini jadi 145 bagi 29. 145 bagi 29 hasilnya adalah 5. 5 kali 29 hasilnya adalah 145. Kita kurangkan lagi menjadi 0, maka dapat disimpulkan bahwasanya 435 bagi 29 itu hasilnya adalah 15. Dengan demikian, maka hasil dari 43,5 dibagi 29 sama dengan 15. Oke. Nah, demikian tadi video kami, video saya tentang operasi-operasi pada bilangan pecahan ya. Jika sudah bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe channel kami, di share kepada yang lain sehingga dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.